Di akhir Ramadan 1444 Hijriah dan awal Lebaran, publik disuguhi manuver para tokoh politik dalam usaha menyambung hidup karir politik mereka berkait dengan perhelatan pemilu 2024. Para tokoh politik dan partai yang notabene kebanyakan masih berstatus sebagai pejabat negara itu seperti tenggelam dalam kegalauan untuk memikirkan nasib politik mereka di 2024. Bagaimana nasib rakyat dan masalah negeri yang pelik seakan tertimbun oleh hajatan politik para elit pejabat negara tersebut. Atau mereka merasa bahwa dari diri merekalah nasib rakyat bergantung. Beranggapan baiknya nasib mereka adalah baiknya nasib rakyat. Sehingga mereka begitu percaya diri untuk terus tampil memimpin rakyat. Biarlah rakyat sendiri yang akan menjawabnya seiring waktu berjalan menuju 2024. Kondisi mungkin menjadi semakin parah ketika sebagian besar pejabat adalah penganut berhala medsos. Mereka lebih yakin dapat menuai simpati rakyat dengan pencitraan di medsos daripada dengan bukti hasil kerja nyata. Kerja nyata yang baik bukanlah hal yang utama ketika polesan pencitraan medsos mampu dibuat secara excellent bagaikan sihir yang menghipnotis. Jika mindset ini yang terus berkembang, maka dapat dibayangkan negeri ini hanya akan penuh dengan drama pencitraan demi pencitraan, sedang kenyataannya lebih cenderung jauh panggang dari api. Indonesia hanya akan menjadi surga bagi para buzzer politik. Tontonan lain yang membuat sebagian publik bertambah sesak dada adalah penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan kepentingan golongan atau partai politik. Penggunaan pesawat kepresidenan dari Solo ke Istana Batu Tulis Bogor dalam sebuah pendeklarasian Capres Parpol. Begitu pula ikutnya Capres yang bersangkutan bersama di pesawat tersebut ketika kembali ke Solo. Apakah ini sebuah tanda hilangnya kejernihan hati daripada pemangku negara untuk bisa membedakan mana kepentingan negara dan mana kepentingan golongan atau pribadi? Hilangnya kejernihan hati ini tentu tidak akan tergantikan oleh sebuah pemilu yang diselenggarakan sehebat apapun. Pemilu sebagai jembatan suksesi hanya akan mengantarkan negeri ini kepada kerakusan yang tambah akut yang semakin menghilangkan ketajaman mata hati nurani. Publik harus lebih jeli mengawal pemilu ini benar-benar akan mengantar kepada Indonesia yang lebih makmur dan bermartabat. Termasuk menjaga agar permasalahan besar dari negeri ini tidak tenggelam begitu saja oleh euforia pemilu. Salah satu yang perlu terus dikawal adalah rencana pembentukan Satgas TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyelesaikan transaksi janggal 349 triliun di lingkup Kementerian Keuangan. Sebuah kasus skandal keuangan besar yang sebenarnya disinyalir telah terdeteksi sejak tahun 2013 ini, terhitung sudah melewati 2 kali pemilu tetapi lewat begitu saja. Pada pemilu 2024 juga akan lewat begitu saja jika publik tidak serius mengawalnya. Menteri Keuangan, Menke, Rizal Ramli menyebutkan, transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan, Kemenku, bukan sekadar mega skandal, melainkan teras skandal. Dia menilai, transaksi ratusan triliun tersebut termasuk sebagai skandal paling mencengangkan dalam sejarah dunia. Ini termasuk skandal paling besar dalam sejarah dunia. 349 triliun rupiah atau 23 miliar dolar AS itu besar sekali di skala dunia, ungkap Rizal dalam diskusi daring yang digelar Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES di Jakarta, Rabu tanggal 12 April tahun 2023. Ex-Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Menko Ekuin itu menjelaskan, di negara maju, ketika ada kasus nyolong 10 juta dolar AS saja bisa masuk penjara. Rizal mengambil contoh kasus yang sedang menjerat mantan Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump yang kini masuk penjara. Menurut Rizal,
Trump yang berlatar belakang pengusaha ditangkap dan diadili akibat menggunakan uang kampanye sebesar kurang lebih 4 miliar dolar AS atau sekitar 60 triliun rupiah untuk menyogok selingkuhannya agar tutup mulut. Dia pun ingin agar ada yang bertanggung jawab dalam kasus itu di Indonesia. Hanya 4 miliar dolar AS, di penjara dan diadili Trump. Kebayang nggak 349 triliun rupiah? Ini saya nggak sebut mega skandal. Ini termasuk teras skandal. Termasuk skandal paling besar di dunia. Dari money laundering dan sebagainya, kata Rizal. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus selaku Ketua Komite TPPU, Mahfud MD berencana membentuk Satuan Tugas Satgas guna menindaklanjuti temuan dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU senilai 349 triliun rupiah di Kemenkeu. Satgas itu bakal melibatkan beberapa lembaga negara. Mahfud menginstruksikan Satgas tersebut mendalami laporan hasil analisa (LA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dihimpun PPATK sejak 2009 hingga 2023. Nilai transaksi janggal yang berhasil dihimpun selama periode itu ialah 349 triliun rupiah. Komite TPPU membentuk tim gabungan atau Satgas yang melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LA, LHP dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun rupiah dengan lakukan case building. Membangun kasus dari awal, kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor PPATK, Jakarta Pusat pada Senin tanggal 10 April tahun 2023. Mahfud menegaskan Satgas ini akan diisi oleh anggota yang berasal dari lintas instansi negara, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN). Satgas melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Bareskrim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam, ujar Mahfud. Mahfud menyebut Satgas itu akan mengawali kerja dengan menelusuri dugaan kejahatan pada nilai transaksi terbesar. Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani sempat menyinggung adanya transaksi mencurigakan hingga 189 triliun rupiah dari satu laporan PPATK, dikutip dari republika.co.id. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman pesimistis dengan pembentukan Satuan Tugas Satgas Penanganan Transaksi Janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Ia menuding langkah tersebut merupakan cara untuk menutup kasus itu secara halus. Pak Mahfud, sumber masalah ini kan ada di kepabeanan, ada di perpajakan. Masalah itu ada di penegak hukum itu juga. Kok mereka lagi jadi anggotanya? Nggak masuk di akal saya itu, ujar Beni dalam rapat kerja Komisi 3 dengan KNPP TPPU di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 11 April tahun 2023. Ia lantas mempertanyakan keseriusan Mahfud dan Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bagi saya ini bagian dari agenda untuk close kasus ini secara halus. Mungkin, tapi ya. Pertanyaan publik, serius enggak Pak Mahfud? Sungguh-sungguh enggak Ibu Menke? Papar dia. Menurut Beni, mestinya Satgas yang dibentuk Mahfud melibatkan pihak independen. Sebab, ia khawatir, Satgas yang berisi berbagai lembaga itu akhirnya tidak bekerja dengan optimal. Kalau bisa Satgas independen, tim fact-funding. Saya alergi dengan Satgas yang ujung-ujungnya masuk laut juga, imbuh dia. Dikutip dari kompas.com. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya. Pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Besok pagi hari Jumat akan didapatkan. Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidik. Memang banyak yang itu suruh makan jeruk, masa mau meriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis.
artinya tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, ya pajak hanya itu yang boleh melakukan tindakan hukum. Tapi nanti meluas, panitianya itu hukumnya nanti akan lebih sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan